Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kadangkala kita memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat amal soleh. Tapi seringkali perbuatan itu tidak pernah terjadi. Semua kebaikan yang dapat kita lakukan, itu sejatinya adalah karena kebaikan Allah sama kita. Kita bisa hadir di tempat ini, khususnya yang duduk di soft pertama. Hendaklah antum banyak-banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang menggerakkan hati. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat ini. Terkadang kita berharap pujian. Kita menginginkan sanjungan dan pujaan. Kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ketika masyarakat muslim berangkat haji, meninggalkan negeri, meninggalkan keluarga, harta, pergi menuju ke tanah suci, apa yang dia katakan di sana? Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita hadir menuju ke rumah Allah, meninggalkan segalanya, lalu kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya segala pujian, segala kepemilikan, dan segala nikmat itu milikmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Tapi Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kita lebih sering ingat dengan usaha kita. Kita lebih sering mengenang perjuangan kita. Padahal tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, semua itu tidak akan pernah kita raih. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan, Engkau tambahkan untuk makhluk terindah yang pernah menginjak bumi ini. Terkadang kita kurang menghargai Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi kita itu lebih mulia. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ulul azmi minar rusul, dibandingkan dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, tetap lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan, ditimbang dengan seluruh nabi,
itu tetap lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita lakukan buat beliau, jemaah? Yang kita tidak akan bisa masuk surga kecuali lewat jalan beliau. Bagaimana beliau berkorban. Kadangkala kita merasa sudah berjasa. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini? Bagaimana beliau diusir dari Taif, dilemparin batu berdarah-darah. Apa sih yang beliau lakukan? Beliau hanya ingin menyelamatkan umat manusia. Beliau keliling ke pasar-pasar, ke tempat-tempat kumpulnya manusia, mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Ahibati fillah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Dan semua nabi telah memanfaatkan momentum itu di dunia. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpan doa mustajabnya itu untuk kita, ya. Syafa'atan li ummati. Kita perlu melanjutkan perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Usahakan langkah kita, desahan nafas kita berisi salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga suatu saat kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana bergembira sekali bisa datang ke Sumbar ini. Ana terharu melihat antum hadir di tempat ini. Semoga bukan hanya antum yang selamat. Kita berharap bisa bersama-sama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ketika masa Covid 2 tahun, Ana tidak kemana-mana. Ana sampaikan kepada teman-teman yang ngundang, kalau Ana terbang naik pesawat, yang pertama akan Ana tuju adalah Sumbar. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa. Ahibati fillah. Bicara berjalan untuk hari ini. Dan berlari untuk hari esok. Terkadang konsep ini tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Banyak manusia berlari, berlomba untuk hari ini. Tapi dia tidur untuk hari esok. Semua ingin kaya. Itu fitrah manusia. Semua ingin mapan hidupnya. Kita kalau melihat orang pakai mobil bagus, kita melihat orang sukses, adalah keinginan di hati kita, kapan ana seperti itu? Wajar jemaah. Itu hal yang wajar. Karena memang dunia ini adalah ujian kita.
Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Telah diindahkan di diri manusia, ditanamkan di jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada apa? Wanita. Iya. Itu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Kita mungkin bersabar hidup miskin, bersabar tidak makan. Tapi dengan fitnah wanita banyak yang tidak bersabar. Kemudian anak. Dan setelah itu harta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mal hubban jamma. Dan kalian cinta dengan harta, cinta mati. Sehingga kita melihat bagaimana manusia mengerahkan segala energinya untuk hari ini. Mereka belajar. Enam tahun SD. SMP. 3 tahun SMU. Cari apa? Enggak tahu. Sebagian mungkin cari akhirat. Tapi sebagian memikirkan masa depan dia di bumi ini. Berapa tahun dia sekolah untuk mencari dunia. Bahkan merantau meninggalkan keluarganya. Sekolah di Jawa. Melanjutkan di Jawa. Cari apa? Dunia. Sebagian merantau meninggalkan Indonesia. Menuju ke negeri yang lain. Untuk apa lagi? Kenapa dia siap meninggalkan istri? Sebagian orang Sumbar ada yang merantau ke Malaysia? Ada. Anda nggak tahu? Ada. Nah, dia tinggalkan Indonesia. Dia tinggalkan rendang yang enak di Sumbar ini. Dia tinggalkan berkumpul dengan istri, anak-anak, keluarga. Dia tinggalkan semua untuk mengais rezeki. Anda tidak mengatakan itu tercela, tidak. Tapi kita melihat bagaimana mereka bersaing, berebut, bahkan saling sikut, kezaliman dilakukan. Rahim diputuskan. Untuk mencari dunia ini kadangkala. Ahibati fillah. Sesukses apapun antum nanti. Sekaya apapun diri antum. Sekuat apapun kekuasaan antum. Yakinlah akan hilang. Seperti Fata Morgana yang dilihat dari jauh. Seakan-akan ada air di sana. Orang berlari, bergegas, tapi tatkala dia sampai ke sana, gak ada apa-apa. Kesenangan di dunia ini berbungkus kesedihan. Yang hari ini tertawa, pagi ini tertawa. Boleh jadi malam nanti dia menangis. Yang hari ini sehat, boleh jadi besok kena Omikron. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dikasih kesembuhan, kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu kehidupan jamaah. Pernah ada orang kaya raya. Dia ganti oli. Di tempatnya anak punya bibi. Mobilnya bagus. Perempuan yang keluar. Dengan emas
yang menghiasi tangannya. Kelihatan nih orang sukses. Bibi Ana tanya, Masya Allah ya, ibu sukses kayaknya hidupnya. Apa kata dia? Iya ya, dulu saya miskin. Kepingin saya makan donat yang mahal tuh, yang di restoran-restoran, yang di toko-toko, kepingin makan donat. Dan subhanallah, tatkala Allah berikan kekayaan kepada saya nggak bisa makan donat. Udah kena diabetes, kolesterol. Udah, hadhihi dunia jemaah. Antum kalau makan di restoran Padang. Ada restoran Padang. Ana sejak masuk turun dari airport nggak pernah ngelihat tulisan restoran Padang. Padahal di Jawa banyak gitu loh. Tapi ana heran ketika sampai Padang nggak ada itu restoran. Kalau antum lihat makanan yang disuguhkan satu meja itu berapa banyak macamnya. Mampukah antum memakannya? Semuanya nggak mampu. Itu dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kelak bumi ini akan goncang. Kelak masjid raya yang kita bangun, yang dibangun dan kita banggakan ini akan hancur, sehancur-hancur. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi ini akan memuntahkan isi yang ada di perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang yang akan dimuntahkan oleh bumi yang kita pijak sekarang ini. Tatkala semuanya sudah rata dengan tanah. Kita melihat ada gunung-gunung, ada bukit tinggi. Nanti akan rata semuanya. Kata Nabi SAW, bumi ini akan memuntahkan buah jantungnya, buah hatinya. Amthalal ustuwan minadz zahabi wal fiddah. Yang akan dimuntahkan itu apa? Seperti pilar-pilar yang besar, emas dan perak. Kita melihat bagaimana berebutnya manusia kalau ada emas dan perak. Dari Amerika datang ke Indonesia. Ngapain? Ada emas. Ada emas di sana. Bagaimana investor-investor luar negeri ketika di sebuah daerah ada emas, mereka datang menawarkan diri. Ya, nanti nggak perlu diolah lagi itu emasnya. Allah akan keluarkan batangan-batangan emas. Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, mungkin 1-2 ton batangan emas itu tergeletak jemaah. Lalu orang yang pernah membunuh dahulu, dia melihat batangan emas itu, dia mengatakan, "Fi hadza qataltu." Gara-gara ini aku pernah membunuh dahulunya. Tapi bukan sebesar itu jamaah. Kadang-kala kita lihat orang membunuh, na'udzubillah. Ana membaca berita ada 2 pembunuh bayaran hanya dibayar 1 juta bunuh orang jemaah. Bukan 1 kilo emas, 1 juta. Ini yang kita katakan dia berlari untuk hari ini mendapatkan sesuatu yang remeh-temeh. Wa yaji'ul qati', datang orang yang memutuskan silaturahim ketika dalam kehidupan dunia. Dia mengatakan fi hadza qata'tu rahbi, gara-gara emas ini, gara-gara perak ini, gara-gara harta ini aku memutuskan silaturahim. Berapa banyak keponakan yang tidak lagi kenal dengan pamannya gara-gara warisan. Berapa banyak 2 sahabat atau 2 kerabat yang kerja sama berpisah gara-gara harta. Wa yaji'us sariq, datang pencuri.
atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengambil harta orang. Lalu dia mendatangi itu emas yang seperti pilar-pilar mengatakan, fi hadza quti'at yadi, karena ini tanganku dipotong. Kesempatan mereka untuk memiliki emas dan perak tanpa lelah. Adakah satu pun di antara mereka yang berusaha untuk membawa itu pilar? La. Kata Nabi SAW, thumma yada'unahu. Kemudian mereka meninggalkan semua itu. Fala ya'khuduna minhu syai'an. Mereka sama sekali tidak ada yang mengambil emas dan perak itu. Ahibbati fillah. Ada kehidupan setelah ini. Dunia ini sudah tua, jemaah. Sudah tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Beliau mengatakan, hitung ada 6 tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Salah satunya yang beliau sebutkan, bahkan yang pertama adalah mauti, matinya aku sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal dunia. Kapan Nabi kita meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam? Jemaah, ada hadiah buat yang bisa jawab. Naam, fadhal. Berapa? Angkat suaranya. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Kasih hadiah. Berapa tahun yang lalu? Nah, yang di sini. Berapa tahun yang lalu? Angkat tangan. 1400. Kuranglah. 1412. Ini hampir betul. Yang sebelah sini dulu. Ya kasih hadiahnya. Manusia itu nggak sabaran. 1433. Kenapa antum sejak ada handphone nggak bisa ngitung? Tahun 11 meninggal, sekarang 1443. Oh salah tadi. Tapi nggak apa, udah diambil hadiahnya ya. 1443 dikurangi 11. 1432 lah. Kok 33 itu? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan tanda kiamat yang pertama mauti sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya aku. Beliau sudah meninggal 1432 tahun yang lalu, jamaah. Semakin dekat kiamat itu, jamaah. Dan antum tidak akan lagi melihat ada negeri namanya Indonesia nanti. Wala Malaysia, wala Amerika. Semua akan jadi satu tanah yang rata. Kita yang masih bertahan di sini sedang nunggu antrian. Malaikat pencabut nyawa sudah punya list siapa yang mati hari ini. Siapa yang mati jam ini. Dan kalau sudah mati akan pergi selama-lamanya meninggalkan dunia ini. Bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan ini? Ada yang berkata harus seimbang, Ustaz. Balance. Apa seimbang bahasa Padangnya? Apa? Tamobare. Tamobare. Kasih. Samobare. Oh, sama berat. Samobare. Kasih hadiahnya. Samobare, jamaah. Kalau samobare itu seorang suami punya istri 2, ya harus samobare. Sehari di sini, sehari di sini. Karena sama dia. Tapi bagaimana menyamakan dunia dengan akhirat, jamaah? Menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Gimana kita?
Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi ini 63 tahun. Hanya 63 tahun. Di perut bumi, di alam barzakh sana. Berapa tahun beliau hidup? 1432 tahun. Gimana mau samobarek tadi itu? Gimana kita ngatakan harus seimbang? Ya enggak lah. Anda mau lebih lama di sana. Contoh supaya kita faham ketika orang bicara seimbang dunia akhirat, coba kita pahami. Kalau Anda hari ini mau berangkat ke Jakarta, Anda mau tinggal di Jakarta 3 hari. Kemudian dari Jakarta 3 hari, Anda akan ke Jember. Anda mau 1 tahun di Jember. Apakah bekal yang dibawa sama? 3 hari sama 1 tahun? Ya enggak sama lah. Tapi manusia kata Allah Azza wa Jal, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahu Akbar. Di perempuan-perempuan di dunia, mereka sibuk pamer dengan pakaian mereka. Entah mungkin ada pakaian yang bertahtakan permata. Anak kadang-kala kepingin tahu coba. Pakaian paling mahal di dunia berapa sih? Ada yang puluhan miliar ternyata coba. Pakaian puluhan miliar. Kata Nabi SAW tentang wanita surga, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari surga, sumber seisinya untuk beli itu nggak cukup. Bayangin, Indonesia seisinya dijadikan uang untuk membeli itu yang namanya kerudungnya bidadari surga nggak cukup. Itu kerudungnya bidadari surga lebih baik dari dunia dan isinya. Masa kita seimbang mencari dunia dengan akhirat? Kalau seimbang aja bagus. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ahibati fillah. Di surat At-Taubah ayat 38. Allah Azza wa Jal menegur kaum muslimin di masa Nabi SAW. Para sahabat Nabi. Apa kata Allah kepada mereka? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman, tutup kupingnya. Ini panggilan khusus. Nggak perlu nguping dengan panggilan orang-orang beriman. Ini panggilan untuk yang beriman. Apa kata Allah? Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Kenapa kalian? Kalau dikatakan kepada kalian berangkat perang di jalan Allah Azza wa Jal, kalian kok berat dengan dunia kalian ini. Berat. Dengan kehidupan dunia kalian ini. Kenapa? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia dari akhirat? Apa kata Allah? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Kenikmatan, kesenangan, kelezatan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecil sekali jemaah. Nabi SAW pernah memberikan gambaran. Kalau seorang memasukkan jarinya ke lautan, ke samudra. Antum setelah kajian, kadangkala kita perlu benar-benar menghayati yang disampaikan Nabi SAW. Ketika antum ke pantai, antum masukkan tangan antum.
Kemudian antum keluarkan. Ana masukkan ke gelas ana, tangan ana jamaah. Ada berapa tetes yang menetes? 1 tetes. Itu dunia. Dan samudra itu akhirat. Kita ini 8 miliar manusia berebut 1 tetes itu, jemaah. Yang kadang kala saling iri, saling dengki, saling memaki. 1 tetes yang diperebutkan. Kenapa antum gak berebut samudra itu? Kita disuruh bermuhasabah sama Allah Azza wa Jalla. Perlu muslim itu punya waktu menyendiri untuk menghisap dirinya. Untuk menghitung-hitung persiapan dia untuk kehidupan yang selanjutnya. Cukup sama bekal kita. Kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan khusus lagi buat yang beriman. Baik, berapa kali Allah memanggil orang-orang yang beriman dalam Al-Quranul Karim? 83. Hampir. Kasih hadiahnya tapi jangan banyak-banyak. Karena hampir jawabannya. 6. Siapa yang mau jawab? 86 kali. 89. 90 kurang 1. Betul? Masya Allah. Kasih hadiahnya. Yang besar itu kasih hadiahnya. 6. Ahibati fillah. Nih kita ada masalah kita. 89 kali dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu jemaah. Kita cuma tahu 3 kali. Ana tahunya 3 kali. Kapan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau khutbah Jumat itu yang pertama. Yang kedua sebelum Ramadan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Suruh puasa. Itu tahu. Yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ahibati fillah. Ini panggilan Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman. Kita kalau dipanggil, kata Abdullah bin Mas'ud. Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Pasang kupingmu kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuh ingin kebaikan sama kita. Allah ingin menyampaikan sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan ini. Imma ada bahaya yang harus kita tinggalkan. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu takutlah kepada Allah. Allah tu syadidul iqab. Allah tu syadidul iqab. Wallah jamaah. Seorang wanita gara-gara seekor kucing Allah adab di neraka. Syadidul iqab. Ya, tapi Allah itu juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihi salam karena berapa dosa dikeluarkan dari surga? 10 dosa, 100 dosa, 1 dosa coba. Antum berpikir akan membawa berapa dosa untuk masuk surga? Nggak bisa. 1 dosa harus keluar dari neraka. Dari surga. 1 dosa harus keluar dari surga. Makanya nggak ada orang yang masuk surga membawa dosa. Nggak ada. Harus dibersihkan terlebih dahulu dosanya. Kita lebih baik bersih-bersih di sini. Kita lebih baik menyucikan diri kita dari dosa di sini. Daripada harus dibersihkan di neraka nantinya. Na'udzubillahi minan nar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Apa? Apa yang antum persiapkan untuk hari esok? Kita selalu berpikir hari ini. Hari esok pun tentang dunia. Kenapa banyak orang suka menjadi pegawai negeri? Yang pegawai negeri yang jawab. Nah, angkat tangan.
Pegawai negeri. Gimana? Pensiunan. Udah pensiun, umur berapa antum pensiun? Kasih hadiahnya dulu. Tapi nggak ada mic supaya kita bisa dengar semua jemaah. Baik, tafadhol. Kenapa banyak orang ingin jadi PNS? Itu yang jawab. Nah, antum udah dapat hadiah, kok nggak dibalikin hadiahnya? Tafadhol. Karena ada jaminan masa depan, masa tua, ada pensiunan. Orang tua itu kalau tahu anaknya berhenti dari pegawai negeri, oh marah-marah dia. Padahal kalau dilihat yang kaya itu PNS apa pengusaha? Pengusaha aja. Tapi orang tua takut anaknya jadi pengusaha. Takut apa? Takut nggak sukses. Takut gimana kalau kau bangkrut? Jadi orang itu karena ada jaminan pensiunan itu mereka berusaha. Kenapa kita tidak berpikir jaminan setelah kematian? Kita bakal mati jemaah. Orang kalau pensiun, kalaupun dia miskin, mungkin punya anak yang bantu, mungkin punya tetangga yang membantu. Tapi tatkala kita menjadi bangkai, anak kita pun nggak mau sama kita, nggak mau sama kita. Istri yang mencintai suaminya mau dengan suami yang sudah jadi bangkai di rumah. Dia mengatakan, tolong bawa ke sini. Lah, tolong keluarkan itu. Nggak boleh 3 hari lebih di rumah, 3 hari. Sehari keluarin. Kenapa kita tidak memikirkan yang itu? Itu hari esok kita jemaah. Bagaimana Utsman bin Affan? Ketika dia berada di hadapan kuburan radhiyallahu ta'ala anhu, dia meneteskan air matanya. Ada yang menegur, kenapa engkau kok nangis ngelihat kuburan ini? Engkau mendengar tentang surga, tentang neraka, engkau nggak nangis. Tentang akhirat itu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan nih persinggahan pertama ke akhirat jemaah. Itu persinggahan kita pertama. Kalau di sini aman, ringan, yang selanjutnya akan ringan. Tapi kalau di persinggahan pertama kita gagal, selesai sudah jemaah. Maka Allah katakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang diperselisihkan kesahihan hadis ini, tapi maknanya sahih. Nabi SAW mengatakan, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang brilian adalah orang yang suka menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan beramal untuk yang setelah kematian, bukan sebelum kematian. Kadang-kala nih orang setelah mati bingung sama kuburan orang tuanya. Dia mau kasih marmer kuburan orang tuanya, buat apa? Katakan, buat apa engkau kasih marmer kuburan bapakmu? Selesai, bapakmu udah mati. Engkau kasih marmer sekarang, kemarin kau injek-injek bapakmu di tanah. Kita tahu kalau orang nguburkan itu diinjek-injek tanahnya jemaah. Terus besoknya dikasih marmer atasnya. Kenapa? Ahibati fillah. Beramal untuk yang setelah kematian itu adalah untuk di dalamnya, bukan di atasnya. Di dalamnya tatkala kita mati. Itu orang yang cerdas. Subhanallah. Ada satu orang yang dia setiap kali mengeluarkan nafkah 2. Uang belanja di rumah 2. 1 di rumah, 1 di pesantren atau di yatim piatu. Beli baju 2. 1 dia pakai, 1 dia berikan.
Ini seimbang. Kalau bicara mau seimbang, ini orang setengah dunia, setengah akhirat. Ketika dia beli mobil, 2. Antum mau satunya? Mau satunya buat kita. Dia beli 2. Anaknya protes, abah, kalau baju 2 oke lah. Tapi kalau mobil 2 abah. Apa kata abahnya? Nah, abah itu enggak cuma mau naik mobil di muka bumi ini. Abah punya kehidupan selanjutnya, nak. Abah kepingin punya mobil di sana, nak. Itu yang kadang-kadang kita tidak berpikir, jamaah. Ada kehidupan setelah ini, jamaah. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, orang yang lemah, yang selalu mengikuti angan-angannya, mengikuti nafsunya, dan dia selalu berangan-angan tentang Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan dia mengikuti syahwatnya. Ingat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Di mana ada syahwat antum, hati-hati. Jangan-jangan ini mengantarkan anak ke neraka. Ahibati fillah. Coba kita lihat arahan Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita menyikapi hari ini dan bagaimana kita berbuat untuk hari esok. Supaya kita faham tentang tema hari ini. Berjalan untuk hari ini, berlari untuk hari esok. Berlari untuk masa depan kita. Di surat Al-Mulk ayat 15. Surat Al-Mulk ini dianjurkan untuk sering kita baca. Baca sama artinya. InsyaAllah dia akan memberikan syafaat kepada kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Tapi tolong difahami. Dihayati. Bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami. Oke, yang membaca nggak tahu artinya Ustaz dapat pahala, dapat hadiah dari Allah Azza wa Jalla pahala. Tapi yang membaca dengan artinya, memahami, dia dapat 2. Dapat hadiah dan dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Apa kata Allah di ayat 15? Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan bumi ini landai. Kalian berjalanlah di jalan-jalan di lorong-lorong bumi ini, wa kulu min rizqih, makan dari rizkinya. Allah suruh jalan. Allah suruh jalan. Cari rizki itu jalan, nggak usah lari. Wa ilaihin nusyur. Tapi Allah ingatkan, engkau bakal dikumpulkan di padang mahsyar, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika berjalan mencari rezeki, jangan lupa tempat kembali. Ada orang yang terus lupa dia nggak dengan tempat kembali dia. Sehingga dia tidak peduli dengan halal haram. Dan sepertinya masa itu telah datang. Nabi SAW mengatakan, Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u. Akan datang suatu masa kepada manusia. Yang dimana orang itu tidak lagi peduli tentang apa yang dia hasilkan. Amin halal, au min haram. Mau halal, mau haram, udahlah. Kadang-kadang kalau dikasih itu nggak boleh lo haram. Sedikit-sedikit haram antum. Tahu dari mana antum haram? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Tapi kita nggak belajar. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal haram ini ada yang syubhat. Ada yang syubhat. Yang dia kayaknya halal tapi kayaknya haram. Kok kayaknya deket ke haram? Syubhat. Banyak yang nggak tahu, tapi banyak yang tahu juga. Siapa yang nggak tahu? Ya nggak mau belajar, yang nggak mau tanya.
masa itu datang. Padahal untuk urusan rizki itu ada dua macam. Rizki yang dicari dan rizki yang mencari. Siapa yang mau ngasih contoh? Rizki yang dicari dan rizki yang mencari. Baik, antum. Nah, kasihkan mic-nya. Habis mic-nya. Masya Allah. Baik, bisa dikirimkan ke belakang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ustaz. Rizki yang dicari atau rizki yang kita usahakan. Rizki yang mencari itu misalnya warisan Ustaz. Warisan. Ya, itu yang mencari. Hadiah. Ya. Hibah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Nah, itu rizki yang mencari dan dicari. Karena bicara rizki, kadang-kala kita tidur, ada yang ketuk rumah kita. Tahu-tahu kirim makanan sama kita. Kita nggak pernah mimpi dapat makanan itu. Maka urusan rizki. Nabi SAW mengatakan, pernah nih, beliau lagi duduk, beliau memanggil para sahabatnya. Halummu ilayya, kata Hudzaifah bin Yaman. Ayo semuanya ke sini, semuanya ke sini. Fa'aqbalu ilaihi fajalasu. Kata Hudzaifah, sahabat semua akhirnya datang menuju kepada Nabi, lalu mereka duduk. Apa kata Nabi SAW? Hadza Rasulu Rabbil Alamin. Jibril, nih utusan Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin. Jibril. Dia menghembuskan di jiwaku. Apa yang dihembuskan Jibril? Annahu la tamutu nafsun. Nggak akan ada jiwa yang mati, antum yakin? Tidak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah lengkap. Jadi jangan mikir orang, ya Allah kesian, ini orang ini Ustaz. Uangnya tinggal 1 triliun Ustaz. Memang bukan rizki dia. Antum yakin? Antum tidak akan mati sampai rizkinya lengkap. Terkadang seorang anak ini, ketika orang tuanya sakit parah, di rumah sakit ya, tahu-tahu seger abahnya. Atau dia sempat koma terus, bugar kembali, sadar kembali. Anak-anak tanya, alhamdulillah abah, seneng keluarganya. Mereka tanya, abah kepingin apa abah? Abah kok kepingin dadiah? Apa dadiah? Ampiang dadiah. Abah kok kepingin itu? Siap! Anaknya langsung berangkat, beli. Dia suku, ayah tafadhol ayah. Masya Allah, ayah makan. 2-3 sendok mati. Karena memang ada 2 sendok dadiah yang belum masuk ke dia. Kita nggak bakal mati jamaah sampai rizki kita full. Yang tertinggal itu bukan rizki kita. Tadi rizkinya orang lain. Rizkinya anak, rizkinya istri, rizkinya Masya Allah. Kata Nabi SAW, wa in abta'a 'alaiha. Walaupun lambat, datangnya rezeki kadang-kala lambat. Ada orang yang usaha bertahun-tahun belum sukses, lambat tuh kesuksesan dia. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki itu dengan cara yang cantik, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Kenapa? Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai perasaan rizkinya lamban, kok nggak datang, membuat dia mencari dengan cara yang haram. Itu banyak terjadi. Orang akhirnya menempuh jalan yang haram gara-gara rizkinya kok nggak datang-datang. Kok lambat banget. Kalau cara seperti ini Ustadz, kayaknya nggak kaya-kaya anak Ustadz. Akhirnya ngurangin timbangan. Antum lihat pedagang yang ngurangin timbangan. Kenapa dia? Karena perasaan dia, kalau nggak ngurangin timbangan, dia nggak cepat kaya. Kalau kayak orang lain Ustadz, ya nggak kaya-kaya. Subhanallah. Dan hati-hati yang jadi pedagang. Tolong belajar bagaimana berdagang yang sesuai dengan syariat. Itu urusan dunia kita suruh berjalan,
Suruh bersabar dalam menghadapi kelambatan rezeki. Nggak usah lari-lari, nggak usah tergesa-gesa. Tapi dalam urusan akhirat. Apa kata Allah? Di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ahibati fillah, kita tuh punya aturan datang sholat Jumat. Tolong dibaca surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, buat orang-orang yang beriman lagi. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila dikumandangkan panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Sa'i itu bukan jalan, tapi jalan yang penuh dengan usaha dan semangat. Itu sa'i. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa kok yang dibicarakan jual beli, bukan kantor, bukan tempat kerja? Karena jual beli ini usahanya, untungnya langsung jemaah. Dia kalau tutup, pelanggannya pergi. Tapi kalau urusan kerjaan kantor bisa dikerjakan kapan? Habis sholat masih bisa dikerjakan. Tapi ini pelanggan-pelanggan gimana nih? Bisa pindah ke toko lain? Enggak. Dia mengatakan kalau sudah datang panggilan itu, dia tutup usahanya. Jual belinya, dia menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Gimana? Lah, yakfi, enggak apa-apa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kalian tahu. Cuma banyak yang enggak tahu. Makanya kadang-kala orang lebih mementingkan jualannya, dagangannya daripada sholat. Baik, di surat Ali Imran ayat 133. Ketika Allah berbincang tentang surga dan ampunannya. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah Azza wa Jalla. Seperti apa sih surga itu? Apakah seperti Maladewa? Seperti Raja Ampat? Seperti pantai-pantai yang indah? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan seluas langit jemaah. Ada berapa planet di langit itu jemaah? Miliaran planet. Kita di dunia ini sekarang berpikir bagaimana bikin pemukiman di Mars. Nanti seluas langit itu bakal jadi surga. Dan bumi ini, arduhas samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Kita disuruh bersegera. Jadi kalau dengar azan waktu sholat, jangan nunggu qomat. Antarlah belum qomat. Datang segera jemaah. Kita waktunya tinggal berapa menit lagi? Karena jadi kita masuk tanya jawab bentar lagi. Baik. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 50. Kalau tadi menuju ke masjid kita disuruh sa'i. Menuju kepada surga Allah dan ampunannya bersegera. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu peperangan mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Kalian bangkit semuanya menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ada Umar ibn Hammam al-Ansari. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Surga itu seluas langit dan bumi. Kata Nabi, "Na'am." Apa kata Umar? Bakhin, kata dia. Kata Nabi, "Kenapa engkau ngomong kayak gitu?" Kata Nabi SAW. "Enggak ya Rasulullah, aku cuma berharap bisa menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini." Apa kata Nabi SAW? "Anta min ahliyah." Engkau termasuk yang akan masuk ke surga Allah. Allahu Akbar. Gimana perasaan Umar? Ketika Nabi mengatakan itu, dia mengeluarkan dari kantong bajunya atau
kantong sarung pedangnya beberapa butir kurma. Lalu dia mulai makan kurma itu untuk memperkuat dirinya. Apa kata Umar? La in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, itu kehidupan yang panjang, kata Umar. Dilemparkan itu kurma, Umar lari ke tengah-tengah pasukan dan dia tewas di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mencari yang luasnya bukan seluas Indonesia, jamaah. Seluas langit dan bumi. Apa nggak pantas kita berlari untuk itu? Di surat Az-Zariyat ayat 50. Allah Azza wa Jalla mengatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, berlarilah kalian, kaburlah kalian menuju Allah. Kabur dari mana kita? Kita lari dari mana menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Dari neraka, jemaah. Dari azab Allah Azza wa Jalla. Dari hukuman yang menanti. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kalian selamatkan diri kalian, lari menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segalanya. Allah yang jadi tujuan kita. Bagaimana seorang muslim ikrarnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita perlu lari menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dunia ini terlalu menggoda. Mungkin pulang dari kajian ini kita termotivasi. Tapi 2-3 hari, 4-5 hari, mulai semangat kita untuk berlari menuju kepada Allah itu berkurang, jemaah. Maka tatkala semangatmu berkurang, engkau kembali kepada kitab yang Allah turunkan. Kata Allah Azza wa Jalla, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan mau ditipu sama setan. Setan itu yang berhasil mengeluarkan ayahanda kita dari surga. Jangan sampai dia mengembalikan kita ke neraka bersama dia. Allah mengatakan jangan tertipu sama setan. Apa kata setan ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam itu di surga diperbolehkan untuk menikmati semua yang ada di surga. Hanya ada satu pohon yang dilarang. Tapi kullu mamnu'in marghub, kata orang Arab. Semua yang dilarang itu disenangi, jemaah. Semua yang dilarang. Ketika diperbolehkan untuk semuanya, iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu? Pohon khuldi. Apa artinya khuldi? Pohon keabadian. Pohon kekekalan. Kalau makan itu engkau akan kekal. Dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Gimana coba? Dikasih tahu, Adam takut. Takut dengan ya kesusahan ini dan itu. Padahal Allah sudah katakan terserah kau hidup di sana. Tapi bisikan dari iblis. Akhirnya Adam makan dari buah tersebut. Jadi kekal, jadi abadi. Ketika dia makan, tahu-tahu pakaiannya terlepas semuanya. Itu dosa. Maka jangan sampai tertipu dengan setan. Semua kelezatan yang haram akan mengantarkan kita kepada
neraka. Semua kelezatan yang halal kita akan dihisap nantinya. Kita bakal dihisap jamaah. Dan hisap pada hari akhir itu bukan pakai gram. Nanti timbangannya bukan pakai gram, tapi yang di bawah gram. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal mithqal dzarrah, seberat semut yang kecil, yang mungkin kalau jalan dia itu nggak kita rasakan, dia akan mendapatkan balasan kalau itu kebaikan atau kalau itu keburukan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk berjalan saja. Ustaz, tapi kan muslim kalau bisa kaya. Ya, tapi kaya untuk akhirat. Ingat, kaya untuk akhirat. Engkau mendapatkan jabatan untuk akhirat. Kita perlu orang-orang kaya yang untuk akhirat. Jadi niatkan ketika engkau berusaha untuk akhiratmu. Cari dunia ini, tapi untuk berlari menuju ke akhirat dengan apa yang antum dapatkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jazakallahu khair. Bismillah. Bagaimana menanggapi kekhawatiran terhadap masa depan? Ahibati fillah. Allah memang menguji kita dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Terus bagaimana supaya kita tidak khawatir dengan masa depan kita? Dari 6 rukun iman, ada satu rukun yang insya Allah kalau kita meyakini hal itu, tenang kita jemaah. Bersama rukun iman yang lain. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika kita tahu bahwasanya masa depan kita telah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya sudah. Rizki kita akan nyampe kepada kita. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annama asabak lam yakun liukhti'ak. Ketahuilah yang menimpamu itu memang harus menimpamu, nggak mungkin luput dari dirimu. Yang tidak menimpamu, ya memang sudah ditetapkan tidak menimpamu. Dan beriman dengan takdir ini jamaah membuat kita tidak congkak dan tidak ujub. Ketika antum sukses, antum mengatakan Allah sudah tulis ini buat anak kesuksesan. Ketika antum susah, Allah sudah tulis hal ini buat anak. Untuk menguji kesabaran anak. Sehingga ketika antum takut dengan masa depan, maka ingat bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa semua yang akan terjadi berdasarkan hikmah. Nabi SAW kadangkala kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ini potongan bait yang sebelumnya mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari itu akan datang dengan kepadamu dengan peristiwa-peristiwa yang kau enggak tahu sebelumnya. Akan datang memberitakan kepadamu satu informasi yang engkau enggak siap menerimanya. Belum punya bekal menerimanya. Tapi seorang mukmin ketika ada hal yang tidak dia sukai terjadi, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai jamaah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin dalam semua musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah. Jadi kita santai aja. Apa yang akan terjadi? Susah, sulit. Dan kita tidak mampu menghadapinya. Yakin Allah tidak memberikan musibah, cobaan, ujian di atas kemampuan hambanya. Engkau berarti mampu menghadapinya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini ada pertanyaan dari seorang mahasiswa. Mohon tips-tips dari Ustadz bagaimana caranya agar saya istiqomah dalam menghafal Al-Quran.
hafalan saya yang telah lampau. Nasihat buat semuanya. Buat anak pribadi. Teruslah menghafal Al-Quran. Terus. Walaupun nggak hafal Quran, tapi terus menghafal Al-Quranul Karim. Kalau seorang penuntut ilmu, mungkin dia memang fokus. Tapi yang orang awam, yang anak nggak pernah dok ustadz, anak nggak pernah sekolah, dalam rangka berlari menuju Allah Azza wa Jal, engkau tambah hafalan Quran. Karena derajat nanti di akhirat itu nggak ikut S1, S2, S3, nggak ikut itu. Derajat di sana tidak ikut kepangkatan yang ada di dunia ini. Enggak. Ikut apa? Salah satunya ikut bacaan Al-Quranul Karim. Hafalan Al-Quranul Karim. Bagaimana dikatakan kepada orang yang punya hafalan Quran? Iqra, baca. Nanti di surga. Warqa, naik derajatmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Dan tartilkan. Sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Karena kedudukanmu akan berada di akhir ayat yang kau baca. Maka tolong. Jangan anak orang awam, anak nggak pernah mondok. Iya. Yang nggak pernah mondok, yang merasa orang ini kesempatan sekarang di sisa umur anak, dalam setahun anak akan menghafal satu surat dari Al-Quranul Karim. Mampu nggak mampu? 355 hari menghafal satu surat. Mampu nggak jamaah? Mampu tapi nggak mau. Itu masalahnya. Adapun bagaimana menghafal Al-Quranul Karim, yang pertama bersihkan hatimu, perbaiki niatmu, dan perlu ada jadwal yang dihafal. Ada target. Kalau memang sehari setengah halaman, ya engkau baca tuh setengah halaman sampai hafal. Kemudian setorkan. Jangan menghafal kemudian merasa sudah hafal tidak pernah menyetorkannya. Dan kalau bisa sebelum menghafal disetorkan dahulu bacaannya. Supaya bacaannya nggak salah. Kalau menghafal salah, membenahinya berat. Karena salah itu sudah nempel di akalnya. Jadi sebelum menghafal, disetorkan bacaannya, udah benar baru mulai menghafal. Kemudian nanti di murojaah, yang hari ini dihafal, besok di murojaah, nambah hafalan baru. Terus seperti itu, sambil berdoa memohon kepada Allah untuk dimudahkan jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ana mau cari pertanyaan yang sesuai dengan tema dulu jamaah. Panitia ini nggak tahu apa yang diseleksi sama panitia ini. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dengan waktu perpisahan kita dengan dunia ini. Bukankah seorang yang mati syahid terhindar dari sakit sakaratul maut? Iya. Kenapa yang mati syahid terhindar dari sakaratul maut? Karena proses kematian dia itu sudah sekarat. Perjalanan dia ke medan perang, bagaimana dia melihat pedang, ya tombak, panah, itu sudah menjadi beban buat dia. Maka ketika dicabut nyawanya, hanya seperti gigitan semut. Yang dia tanyakan, lalu mana dalil yang paling yang tepat tentang meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau memang merasakan sakitnya sakaratul maut itu? Apa tujuan Allah memberikan sakaratul maut kepada Rasul SAW? Kalau ingin memberikan gambaran kepada umat, bukankah Al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut? Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam itu sakitnya lebih parah dari kita. Kalau tanya kenapa? Kenapa Ustaz? Karena Allah sayang sama Nabi. Tidak ada di muka bumi ini seorang Nabi yang pernah disakiti seperti disakitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bicara sakaratul maut. Hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi kok nggak dikasih yang nikmat, yang menyenangkan?
Nabi itu manusia yang paling indah, yang paling mulia. Ketika Nabi sakit sebelum meninggal dunia, datang seorang sahabat membesuk Nabi SAW. Mereka itu mendapatkan panasnya tubuh Nabi SAW itu dari atas selimut Nabi SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Gitu. Apa kata Nabi SAW? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitnya aku itu sakitnya dua orang. Sakitnya dua orang. Itu yang dirasakan Nabi SAW. Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena Allah akan berikan pahala double? Iya kata Nabi SAW. Sakaratul maut yang diberikan kepada Nabi SAW ketika berpisah dengan dunia ini. Selain pelajaran buat umatnya. Karena memang Allah akan memberikan derajat tertinggi buat Nabi SAW. Maqaman mahmuda. Bagaimana di padang mahsyar nanti. Ketika miliaran manusia mencari solusi untuk masalah mereka. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Bayangin. Di satu tempat jamaah. Mereka mencari solusi. Lalu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita mengatakan, Analaha, analaha. Pintu surga itu nggak dibuka kecuali buat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, sakaratul maut yang dirasakan adalah untuk meninggikan derajat Nabi SAW. Makanya itu jangan heran kalau ada orang kok kayaknya matinya gampang banget ya. Nabi kita berat matinya. Sebenarnya perpisahan ruh dengan jasad itu sakit. Sakit. Maka Nabi mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Oleh karena itu tatkala Fatimah mengatakan, ya Rasulullah kok parah banget sakitmu ya. Susah banget kondisi Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la karba ala ba'dika ba'dal yum. Mulai hari ini nggak ada lagi kesusahan buat ayahmu. Nggak ada lagi. Itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak kembalikan ya kepada antum. Mohon nasihatnya Ustaz. Membagi waktu antara belajar berdagang dan belajar ilmu kok nggak paham apa ini? Oh, yang telah kita pelajari. Bagaimana membagi waktu antara belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Betul. Bingung juga macam. Waktu belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Ini seorang pedagang. Nah, Anda nggak paham dengan pertanyaannya jemaah. Tapi yang jelas begini. Kita ini seringkali merasa nggak punya waktu. Berarti waktu kita nggak berkah jemaah. Bagaimana menjadikan waktu kita berkah? Baca Quran. Quran ini berkah jemaah. Kalau antum benar-benar membaca Al-Quran dengan artinya memahami, insya Allah hari itu jadi berkah buat antum. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari jemaah. Sehari 2 kali. Ana sebulan gak hatam-hatam Ustaz. Ada masalah sama kita. Waktu kita berkah. Jadi kesulitan membagi waktu ini dan itu minta sama Allah petunjuk agar diberkahi waktunya. Dan salah satu untuk mendapatkan keberkahan waktu itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi seakan-akan kita baca Quran itu nambah 24 jam itu jadi 26 jam. Karena berkahnya waktu kita.
Kemudian tinggalkan dosa. Orang tuh berbuat dosa 2 jam kayak 1 menit. Dia nonton hal-hal yang dilarang 1 jam, 2 jam. Itu kok cepet banget. Baca Quran 5 menit kayak 1 jam. Ada masalah sama dia. Ana dan 7 orang teman Ana dari Pariaman. Kami pelajar Madrasah Aliyah. Bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang baik sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Faham jemaah pertanyaannya? Mendapatkan hari esok yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin dia ingin masa depan dia bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ahibati fillah, kenapa kita bicara sunnah? Kenapa kita bicara amalan kita harus sesuai dengan sunnah? Karena yang diutus jadi nabi itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ustadz. Bukan ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Kelak Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar beliau menanti para umatnya di telaganya. Datang tuh umatnya. Nabi melihat umatnya dari bekas wudhu mereka. Tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaga Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka. Nabi SAW mengatakan, ummati, umatku, kenapa diusir umatku? Di situ para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu dengan apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, suhqan. Sudah jauh, jauh. Maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW supaya kita enggak ditolak di telaga Nabi SAW. Memang betul kita sudah melaksanakan sholat. Beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi SAW, maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Ya belajar. Ketika belajar, belajarlah kepada pokoknya, tapi mengajak kepada Allah. Dan dia mengajarkan ini loh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kerjaannya Umar. Ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud. Dan dengan seperti itu semoga kita bisa menjalankan Islam ini seperti yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihi sahabatnya. Barakallahu fikum. Sudah pertanyaan. Ya mas, sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Kita harus mengejar pesawat, bukan mengejar ya. Karena kita nggak boleh lari untuk dunia ini. Karena pesawat Ana jam 11 lewat 5 menit. Mungkin hanya itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya. Ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Ana ingin membacakan doa ini buat kita semua. Nabi mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan. Ini yang takut dengan masa depan, doa minta sama Allah. Berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah.
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. Ya Allah, kekuatan kami, mati wa ma min surna ala, jadikan pada limi kami. Menghadap wala dunia akbar, menjadikan musibah itu menimpa hilang, dan yang paling besar wala itu akhir dari kami yang kami wala taj'alid dunya akbar ham wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan jadikan yang semoga Allah memberikan kondisi sudah di Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.